Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang terhormat, pada kesempatan ini narasumber kita Bapak Andi Sucipto beserta seluruh timnya dari Kejar Cita. Yang terhormat dan selalu sama-sama kita banggakan, Ibu Raihatul Mufidah SPD yang pada hari ini mewakili IGRA PD Jakarta Timur. Kemudian yang terhormat Ibu Yani ya, selaku PC IGRA Kecamatan Pulau Gadung beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati Majelis Hikmah IGRA Kecamatan Pulau Gadung, yang alhamdulillah pada hari ini beliau-beliau bisa hadir bersama kita, Ibu Heni, Bu Haja Mursina, dan Bu ada. Yang saya hormati Ibu Bapak Kepala RA Raudatul Atfal se-Kecamatan Pulau Gadung beserta Dewan Gurunya, yang tentunya sama-sama kita hormati adalah panitia kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka 2022 di Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dan nikmatnya diberikan kepada kita semua dalam aktivitas kita yang begitu padat ya. Karena ada mungkin sebagian dari lembaga yang belum kasih raport ya untuk ke peserta didiknya, atau sudah semua? Oh enggak, alhamdulillah ya. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pokjawas Jakarta Timur, bahwa kita udah sibuk bingung mikirin masaknya kita. Maksudnya apa? Bingung untuk tahun pembelajaran baru ke depan. Maksudnya begitu, ya kan? Jadi kita hari ini mengadakan kegiatan implementasi kurikulum Merdeka adalah tujuannya mempersiapkan diri kita untuk tahun ajaran baru. Tuh, tadi bahasanya ibu-ibu mikirin masak. Jadi konotasinya bukan mikirin masak di rumah, Bu. Maksudnya untuk di lembaga kita gitu ya. Nah, itu dengan istilah beliau yang memang Betawi tulen. Jadi kalau dia ngomong itu maknanya bisa luas dan dalam. Dan pada kesempatan ini, sebagaimana tadi sudah diarahkan oleh Ibu moderator, bahwa saya hanya menyampaikan tentang pemahaman KMA 347 ya. Karena waktu juga mudah-mudahan dengan waktu yang sekian ini nanti kita mengharapkan narasumber berikutnya akan memberikan satu bekal kepada kita semua. Jadi kita dalam pertemuan ini tentunya begitu mau libur sudah kita punya gambaran. Oh, berarti IKM itu kita sudah harus mempersiapkan. Bapak Ibu, yang tadi disampaikan berkaitan dengan KMA 347 itu terlahir karena apa? Karena ada Permendikbud ya. Permendikbud itu yang nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Jadi awal lahirnya KMA itu apa? Karena munculnya peraturan Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Maka lahirlah KMA 347. Kenapa lahir KMA 347?
Karena kita di bawah naungan Kementerian Agama, tadi udah di bahasanya Pok Jawas itu menyampaikan nih, Bapak Narsum harus hati-hati karena kita dasarnya adalah kekhususan, kekhasan yang tadi disampaikan oleh Bu Aida juga, kekhasan keagamaan kita. Jadi ciri khasnya agamanya tadi. Maka kelahirlah KMA 347. Apa isinya dari KMA 347 gitu kan. Nah ini yang harus kita ada mindset di kita semua. KMA 347 itu bersumber dari isi dari KMA 347. Yang pertama itu menetapkan pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah, ya. Yang ada di sini diantaranya latar belakangnya. Latar belakang munculnya KMA tadi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini yang menjadi dasar kita. Tentang apa? Sisdiknas. Kemudian ada lagi peraturan pemerintah dalam standar nasional pendidikan. Yang 8 standar itu, Bu. Jadi kita tetap tuh harus mengingat standar pendidikan di Indonesia ini ada 8 standar. Mungkin masih ingat Ibu ya? Standar proses, standar isi. Kalau kita apa? STPPA. Nah itu tadi ya, jadi cirinya tadi. Kemudian ada standar sarana prasarana, ya, pembiayaan, kelulusan dan sebagainya. Yang 8 standar tadi itu tetap kita berangkat dari sana. Itu dari latar belakangnya ya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, maksud dan tujuan dari KMA ini, pertama, Kementerian Agama memberikan KMA 347 adalah menjadi pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Tuh ya, jadi menjadi pedoman untuk madrasah mengadakan kegiatan pembelajaran di madrasah, di RA ya, mulai dari jenjang RA sampai di aliyahnya. Kemudian tujuan dari pedoman kurikulum merdeka pada madrasah bertujuan untuk memberi kemandirian madrasah dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan daya saing madrasah sesuai dengan tuntunan kompetensi abad 21. Jadi diberi kewenangan kepada setiap lembaga untuk menentukan. Makanya di sini ada istilah kurikulum merdeka. Merdeka dalam artian sesuai dengan kekhasan. Kalau kita dari Kementerian Agama, kekhasannya tadi, nah itu yang ditonjolkan, kan begitu. Kemudian kalau dari segi budayanya dengan lingkungannya, ya tuh ya, nah itu tadi. Sasaran dari KMA ini adalah pada madrasah satuan pendidikan, tuh ya. Jadi sasarannya adalah kepada madrasah, kepada RA, nah itu sasarannya. Ruang lingkup pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah meliputi yang pertama standar kelulusan. Kemudian yang kedua standar isi. Nah ini kalau standar isi kembali lagi tuh apa kita? STPPA. Kemudian struktur kurikulum, implementasi kurikulum di madrasah, pembelajaran dan asesmen, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini nanti yang menjadi khusus tambahan kita ya di RA pun itu tadi. Kurikulum operasional madrasah, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kurikulum madrasah, sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum madrasah, capaian pembelajaran. Nah, itu yang menjadi poin sasarannya. Selanjutnya, untuk standar kompetensi lulusan Raudatul Atfal, nah, jadi kita khususkan saja ya. Untuk standar kompetensi lulusan Raudatul Atfal, di sini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Jadi 6 poin. Jadi ibu harus nih diingat kepada kita semua aspek perkembangan anak yang mencakup 6. Yang pertama apa? Nilai agama dan moral. Kedua, nilai Pancasila. Ketiga, fisik motorik. Keempat, kognitif. 5, bahasa. Keenam, sosial emosional. Nah, kalau kita berangkat dari situ, ternyata nggak beda juga sama yang kemarin ya. Cuman ada penekanan yang Pancasilanya kali ya, kan gitu ya. Jadi kita jangan lagi bingung, wah ini kayaknya modelnya seperti apa, kan gitu ya. Jadi itulah yang akan kita kemas nanti di dalam proses pembelajaran kita 2022-2023. Nah, mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan untuk pemahaman kita tentang KMA 347. Jadi ibu nanti begitu sudah keluar, tiba-tiba ibu habis pelatihan, iya kaitan apa gitu kan, IKN. Apa IKN? Implementasi kurikulum merdeka. Jadi ibu jangan lagi bilang, iya tapi saya dari Kemenak. Jadi kita sudah ada gitu loh. Jadi jangan lagi tidak pede, maksud saya. Jadi harus itu. Tetap kita harus menyampaikan ini materi yang hari ini kita pelajari, kita pahami, kita aplikasikan sesuai dengan waktunya nanti. Itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Dan kita bisa mengikuti kegiatan pada hari ini bisa dari awal sampai akhir ya. Itu harapan saya, walaupun mungkin mohon maaf tempatnya ya, suasananya mungkin belum begitu menunjang nyaman untuk kita, tapi alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan karena hari ini sebagaimana yang disampaikan ini adalah yang kali pertama. Karena kemarin baru saya rapat koordinasi dengan pengurus di Jakarta Timur tadi yang disampaikan untuk kegiatan implementasi itu di kepengawasnya dulu. Nah, kita udah ngeduluin. Mudah-mudahan kita semua semangat dan bisa mengisi dengan sebaik-baiknya waktu ini untuk kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang akan ditanyakan, mungkin kita beri waktu 5 menit kali ya Bu ya, sehingga kita bisa fokus untuk materi berikutnya. Terima kasih Bunda Dr. Hajah Ida Saidah, pemateri yang pertama yang sudah menyampaikan tentang KMA 347 tahun 2022 yang bisa kita garis bawahi yang namanya kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan, benar Pak Andi, kepada satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah RA, berarti kita mengadaptasi kekhususan atau kekhasan agama Islam. Ya, seperti itu teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk standar kelulusan pada RA atau kita menyebutnya dengan STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ya, tadi sudah disampaikan sama Bunda Hajah bahwa masih ada 6, yaitu yang pertama adalah 6 nilai agama dan moral, kemudian ada nilai Pancasila, kemudian ada fisik motorik, ada kognitif, ada bahasa atau literasi, kemudian ada sosial emosional. Masih tetap ada 6 aspek perkembangan kepada untuk anak usia dini ya, atau Raudatul Atfal karena bagian dari anak usia dini. Nah, untuk membuka pemahaman dari teman-teman sekalian, kami buka pada termin yang pertama ini 2 penanya. Silahkan. Tentang KMA 347, belum ke implementasi kurikulum merdeka. Nanti ada pemateri selanjutnya.
tentang KMA 347. Kami silakan untuk dua penanya pada termin yang pertama ini. Silakan Bu Ida, Ibu Panitia boleh dibantu untuk mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Aida, mohon maaf. Kekhasannya itu, misalnya kita kan 50% itu agama ya. Jadi apakah itu yang harus menonjolnya itu agamanya? Boleh kita. Yang ciri khas karena RA itu kan? Ya, mungkin itu aja. Begini, kalau dari KMA tadi, Ya. kita mindsetnya tidak lagi persentasi agamanya sekian. Jadi dari komponen yang 6 tadi, itu unsur keagamaan ada di situ semua, masuk di situ. Ya, jadi tidak lagi dibagi sekian itu tentang agamanya, persentasenya gitu kan, kaitan materi keagamaan enggak. Tapi semua include di dalamnya tadi. Contoh yang paling gampang. Kalau kaitan dengan Pancasila, ya kan? Ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kaitannya keagamaan kan? Agama, ya. Nah, dasarnya apa tuh? Ada mau percaya tadi? Ayatnya apa? Ya. Qul huwallahu ahad. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung. Tuh, jadi kita mindset kita sekarang tidak lagi oh ini karena dari madrasah sekian persen agamanya, ini bukan. Ini yang harus disampaikan kepada peserta didik kita. Jadi tidak lagi nanti orang tua menitipkan ya kalau di situ kebanyakan agamanya gitu. Jadi bukan itu yang disampaikan, tapi mindset pemikiran kita tentang agama kita itu melekat di dalamnya. Itu ya. Itu mungkin yang memang perlu pemahaman yang amat dalam kepada kita semua nih. Jadi nanti kalau ibu ditanyain ya ada orang tua daftar gitu kan yang mungkin dia awam tentang agamanya, sampaikan bahwa kita menyampaikan sesuai dengan peraturan pemerintah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kemenaknya gitu. Jadi tidak lagi orang tua nanti oh kalau kayak gitu saya masukkan aja deh ke TK-nya. Nah, jadi tidak ada peluang itu. Berarti ya? masih integrasi. Iya. Nah, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang dimaksud kekhasan adalah memasukkan unsur keagamaan pada semua aspek perkembangan. Ya, jadi di situ ada 6 otomatis agama pasti masuk. Kemudian nanti ada nilai Pancasila, fisik motorik sampai dengan sosial emosional. Nilai keagamaan harus include di dalamnya. Ya, jadi semuanya kita tunjukkan di dalam semua aspek perkembangan bisa dimasukkan unsur keagamaan. Maksudnya seperti itu. Bisa diterima, Bida? Oke. Insya Allah. Satu penanya lagi, disilahkan. Sekali lagi, satu penanya lagi. Ada? Ada, silahkan Ibu Fitri dari RA Nurul Haramain. Boleh berdiri Ibu karena tempatnya lumayan jauh. Nah. Mungkin dalam pendidikan kan ada 8 standar nasional ya Bu. Terus kalau di kurikulum Merdeka ini ada ruang lingkup, itu sama nggak? Apa berhubungan gitu Bu Aida? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya begini Bunda, bahwa di dalam 8 standar ya dengan ruang lingkup itu apakah sama seperti itu? Silahkan dijawab Bunda. Jadi gini, di dalam kurikulum Merdeka itu ya, itu adalah pengembangan dari yang ruang lingkup 8 standar tadi. Jadi semua berangkatnya dari 8 standar tadi untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Contohnya, kalau berkaitan dengan materi, gitu kan, dengan materi ajar untuk kurikulum yang tadi kaitan dengan proses pembelajaran, itu kan pastinya kita 8 standar tadi harus ada di setiap lembaga. Jadi kalau yang 8 standar itu pastinya harus ada di setiap lembaga.
Kemudian kalau kaitan dengan kurikulumnya, itu kan di situ sesuai dengan kondisi dari lembaga tadi. Makanya di sini ada pilihan kan. Kalau di Dignas itu ada untuk aplikasi implementasi kurikulum Merdeka ini tentunya belum dilaksanakan di semua lembaga, ya kan? Belum di semua lembaga. Hanya lembaga yang memang merasa mereka sudah butuh dan mereka sudah mampu untuk maju lebih ke depan, kan gitu. Nah, tapi kalau untuk 8 standar tadi itu adalah pengelolaan di lembaga tadi gitu. Jadi intinya itu. Kira-kira bisa dipahami Bu Fitri? Belum. Ya, Sudah. ya. Terima kasih buat Bu Ida. Oke, terima kasih. Tadi sesuai dengan timing kita bahwa pada termin yang pertama atau sesi yang pertama ini ada 2 penanya dan